Halo, jumpa lagi dengan Pak Guru Toto. Semoga semuanya masih tetap sehat, tetap semangat, dan siap belajar. Oke, kali ini Pak Guru Toto akan membahas materi tentang sudut-sudut dalam sepihak, bagian dari materi tentang sudut dan garis lurus. Siap belajar, jangan lupa juga like, comment, dan subscribe di video Pak Guru Toto di YouTube channel ya. Baik. Oke, kita mulai dengan pendahuluan ya. Kita lihat ini. Perhatikan gambar berikut ya, ini ada dua garis sejajar, itu garis M dan N, kemudian dipotong oleh garis L di titik ini, di titik A dan B, ini adalah sudut A1, sudut A2, sudut A3, sudut A4, ini juga sudut B5, sudut B6, B7, dan sudut B8, oke ya. Kemudian sudut A3 ini yang di sini, dengan sudut ini ya, B5 ini adalah merupakan sudut dalam yang sepihak ya. Ini ada di dalam, oke. Kemudian sudut A4 ini dengan sudut B6 yang ini, itu juga merupakan sudut dalam yang sepihak. Pengertiannya seperti itu ya, paham ya? Oke. Kemudian jika dua garis sejajar, ini garis dan M ini sejajar, dipotong oleh garis lain, maka jumlah besar sudut-sudut dalam sepihak itu adalah 180 derajat ya. Nanti kalau sudut A3 ini ditambah dengan sudut B3 ini, B5 ini sama dengan 180 derajat ya. Oke, kemudian kalau sudut A4 ini dengan sudut B6 ini juga kalau dijumlahkan besarnya sama dengan 180 derajat seperti ini. Paham? Bisa dimengerti ya? Oke, lanjut. Kita lihat contohnya ya supaya lebih jelas. Perhatikan gambar berikut ini gambarnya. Ini ada dua garis sejajar, oke. Kemudian dipotong oleh garis lain. Ini adalah sudut A derajat, di sini B derajat. Ini 65 derajat dan ini C derajat ya. Oke, tentukan nilai A, B, dan C ya. Kita sudah tahu bahwa sudut A derajat dengan 65 derajat ini adalah sudut dalam sepihak ya. Oke, nanti jumlahnya itu 180 ini. Oke. Maka kita lihat penyelesaiannya ya, ini 65 derajat dan A derajat ini adalah sudut dalam sepihak, maka nilai A-nya ini kalau dijumlahkan kan 180, maka nilai A itu adalah 180 dikurangi 65 atau sama dengan 115, itu nilai A-nya. Berarti di sini sudutnya adalah 115 derajat, paham ya? Oke ya, oke. Kemudian A derajat dan B derajat yang ini, A derajat dan B derajat ini adalah dua sudut yang saling berpelurus, maka B-nya itu ya, B-nya itu sama dengan 180 dikurangi A ya, ini saling berpelurus. Kalau dijumlahkan juga 180, maka di sini B-nya ini atau sudut di sini adalah 65 derajat. Paham? Bisa dimengerti ya? Oke, lanjut. Sekarang tinggal mencari nilai C. Ini juga dua sudut dalam yang sepihak nih. Oke. B derajat dan C derajat itu adalah sudut dalam sepihak. Maka ini ya, C derajat itu adalah 180 dikurangi B derajat ini, oke. Kemudian C-nya itu adalah 180 dikurangi B-nya tadi 65, maka sudut C-nya di sini adalah 115 derajat. Paham? Bisa dimengerti ya? Oke, gampang. Lanjut. Nah, sekarang contoh yang kedua ya. Kita lihat lagi. Perhatikan gambar berikut ini, gambarnya ya. Ini garis AB dengan garis DC ini sejajar, kemudian garis AD dengan garis BC ini sejajar ya. Ini berupa jajaran ginjang ya, paham ya? Oke. Jika besar sudut B ini, di sini ini adalah 135 derajat, maka tentukan besar sudut A dan sudut D. Di sini itu adalah dua sudut dalam sepihak ini dengan sudut B ini ya. Oke, kita lihat penyelesaiannya ya. Ini 135 derajat, oke. Kemudian sudut A dan sudut B itu adalah sudut dalam sepihak, maka ini ya, besar sudut A itu adalah 180 derajat dikurangi dengan sudut B ya. Oke, sudut B-nya ini, maka 180 derajat dikurangi 135 derajat itu hasilnya adalah 45 derajat. Paham ya? Bisa dimengerti ya? Oke. Nah, sekarang kita mencari sudut D ini
Ya, ini sudut D dengan sudut A ini adalah sudut dalam sepihak ya, maka sudut D ini 180 derajat dikurangi sudut A-nya tadi adalah 45 derajat, maka besar sudut D-nya itu adalah 135 derajat, menjadi seperti ini. Paham? Bisa dimengerti ya? Gampang ya? Oke, lanjut. Nah, sekarang lihat contoh yang ketiga ya, supaya lebih jelas. Perhatikan gambar berikut ini. Ini seperti tadi, garis AB itu adalah sejajar dengan garis DC ini, kemudian garis AD ini juga sejajar dengan garis BC ya, oke. Kemudian ini diagonalnya BD ini AC ya, berpotongan di titik E. Ini sudutnya adalah 26 derajat, ini sudut CAB-nya, kemudian sudut DAC-nya ini adalah 45 derajat. Oke, kemudian di sini sudut ABD 29 derajat ya, paham ya? Oke. Maka tentukan yang pertama itu besar sudut ABC ya, oke. Kemudian besar sudut EBC di sini berarti ya. Oke, kita lihat penyelesaiannya ya. Ini kalau sudut A dengan sudut B yang di sini itu adalah sudut dalam sepihak ya. Oke, kita lihat ini besar sudut ABC ini ya, sudut ABC ini sama dengan 180 derajat dikurangi sudut A, karena ini merupakan sudut dalam yang sepihak ya. Oke, sudut A-nya itu adalah ini 26 derajat ditambah 45 derajat. Menjadi nilainya seperti ini, 180 derajat dikurangi 26 derajat ditambah 45 derajat, atau hasilnya ini kan 71 ya, 71 180 dikurangi 71 derajat itu hasilnya adalah 109 derajat. Ini adalah sudut ABC ya. Berarti kalau ditanya sudut ini EBC ini berarti ya ini 109 derajat dikurangi 29 derajat berarti. Ya, ini sudut EBC ini sama dengan sudut ABC dikurangi 29 derajat. Itu 109 dikurangi 29 derajat itu hasilnya adalah 80 derajat. Paham? Bisa dimengerti? Gampang ya? Oke, lanjut. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh yang keempat ya. Kita lihat ini. Perhatikan gambar berikut. Ini ya. Garis KP ini sejajar dengan garis LR. Kemudian garis MP ini sejajar dengan garis NR ini. Di sini ada perpotongan dua garis MP dengan garis NR ini di titik Q. Oke. Kemudian sudut K ini 42 derajat, sudut LMP ini adalah 58 derajat ya. Oke, kemudian sudut P ini, KPM ini adalah 80 derajat ya. Oke, paham ya? Maka tentukan besar sudut KLQ dan sudut PQL. berarti nanti ditanya ini dengan itu ya. Oke, kemudian yang kedua besar sudut ini RQM di sini ya, kemudian sudut IMN berarti di sini ya yang ditanya. Oke, kita lihat penyelesaiannya ya. Kita cari dulu sudut KLQ ini kan sudut dalam pihak dengan sudut K ini 42 derajat ya. Oke, sudut KLQ dan sudut K itu adalah sudut dalam sepihak ya, paham ya? Maka sudut KLQ itu berarti 180 derajat ini dikurangi 42 derajat ini menjadi seperti ini. Oke, hasilnya adalah ini 138 derajat ya, paham ya yang ini ya. Oke, sekarang kita cari PQL nih. PQL ini berarti kan ini sudut dalam sepihak dengan sudut P yang di sini ya. Oke, kita lihat ini sudut PQL dan sudut KPM ini adalah sudut dalam sepihak ya. Maka sudut PQL ini sama dengan ini 180 derajat dikurangi 80 derajat itu hasilnya sama dengan 100 derajat menjadi seperti ini. Paham ya? Bisa dimengerti ya? Oke, sekarang kita cari sudut RQM nih ya. Kalau di sini sudah diketahui ya. Oke, kita lihat sudut RQM ini dan sudut PQL ini kan saling bertolak belakang. Saling bertolak belakang. Ingat ya, sudut yang saling bertolak belakang itu besar sudutnya sama, maka sudut RQM-nya itu sama dengan sudut
PIL berarti sama dengan ini 100 derajat. Paham? Bisa dimengerti ya? Lanjut. Sekarang kita tinggal mencari sudut ini ya, sudut IMN ini. IMN ini berpelurus dengan 58 derajat ini ya. Berpelurus dengan sudut IML ini ya. IML, maka sudut IMN-nya itu adalah 180 derajat dikurangi ini 58 derajat, hasilnya sama dengan 122 derajat, menjadi seperti ini. Paham? Bisa dimengerti? Gampang? Baik, lanjut. Nah, sekarang contoh yang kelima ya. Kita lihat, perhatikan gambar berikut ini ya. Ini garis AB ini sejajar dengan DE ini tandanya ya. Oke, kemudian di sini sudut CDE ini 140 derajat. Kemudian di sini sudut ABC ini adalah 26 derajat ya. Oke. Tentukan besar sudut BCD ini, BCD di sini ya. Oke. Kita lihat penyelesaiannya, kita buat garis bantu di sini ya. Saya beri nama ini adalah garis CF, oke. Oh, berarti nanti sudut BCD ini adalah jumlah sudut ini BCF ditambah sudut CFD ya. Berarti di sini sudutnya berapa, di sini sudutnya berapa, kemudian dijumlah, maka ketemu sudut besar sudut ini. BCD. Oke, kita lihat penyelesaiannya. Sudut DCF ya, ini DCF ini dan sudut CDE ya, CDE ini ya adalah sudut dalam sepihak, berarti ini di sini dengan di sini itu sudut dalam sepihak, maka sudut DCF ini adalah 180 derajat dikurangi 140 derajat ini ya, menjadi sama dengan 40 derajat, berarti di sini 40 derajat. Oke, kita tinggal mencari yang ini ya, sudut FCB ini ya dengan sudut ABC yang di sini itu adalah sudut luar berseberangan, berarti besarnya sama ya, berarti maka sudut FCB ini sama dengan sudut ABC itu besarnya 26. Jadi di sini adalah 40 derajat, di sini 26, maka ini ya, jadi besar sudut BCD itu adalah sama dengan sudut BCF ya, BCF ditambah sudut DCF. Di sini adalah 26, di sini adalah 40 derajat, menjadi sama dengan 66 derajat, menjadi seperti itu. Gampang? Bisa dimengerti? Baik, itu saja yang bisa Pak Guru Toto jelaskan pada pertemuan kali ini. Semoga menjadi jelas dan juga bermanfaat. Jangan lupa juga like, komen, dan subscribe di video Pak Guru Toto di YouTube channel. Sampai ketemu lagi di video Pak Guru Toto berikutnya. Oke, thank you.